Baik, selamat pagi, saudara. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Semoga tetap sehat pada pagi hari ini dan siap dengan semangat melaksanakan perkuliahan. Untuk materi hari ini dalam teori pengkodaan itu adalah pada kode-kode untuk yang deteksi dan koreksi error. Jadi kita mau lihat lebih jauh lagi tentang kode-kode yang bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengkoreksi error. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai kode dan parameternya. Ya, jadi suatu kode itu diberikan parameter NMDQ, di mana N itu adalah panjang dari code word yang ada dalam himpunan kode tadi, kemudian M itu adalah banyaknya semua code word yang ada dalam kode, kemudian D itu adalah jarak minimal dari antara dua code word yang berbeda ini. Ya, jarak minimal. Kemudian Q itu adalah generate atau field yang digunakan untuk membangun code-word yang ada dalam kode tadi. Ya, jadi kalau Q-nya 2 ya berarti kodenya 0 dan 1, ya, simbolnya. Kemudian kalau nanti kita juga akan melihat juga yang Q sama dengan 3, ya berarti pada Z3, pada field Z3, sehingga simbol yang digunakan itu adalah 0, 1, dan 2. Begitu seterusnya. Ya, semakin besar Q-nya, maka semakin banyak variasi kode yang bisa kita gunakan. Ya. Tetapi yang umum digunakan sebenarnya adalah yang kode-kode biner yang isinya 0, 1 aja, sehingga Q-nya yang 2 itu lebih populer, lebih banyak digunakan ini. Nah, kita telah mempelajari pula bahwa di dalam yang intinya itu adalah bahwa dalam teori pengkodaan itu yang tugas utamanya adalah menjamin adanya keakuratan informasi. Jadi kan informasi yang dikirim itu dapat diinterpretasi sama, ya, waktu diterima itu diinterpretasi sama persis dengan apa yang informasi yang dikirim. Ya, jadi kemudian kalau misalkan dalam penyimpanan informasi yang diretrieve itu bisa diartikan sama dengan informasi yang disimpan, begitu. Ya, sehingga keakuratan informasi tadi terjamin, ya, sehingga dalam pengkodean, ya, ini dalam rangka menyusun kode-kode. Jadi intinya adalah kalau kita bekerja di pada coding teori itu adalah kita menyusun, mengkonstruksi kode, ya, di mana kode tadi adalah himpunan dari code-word. Ya, jadi kode itulah himpunan code-word. Akhirnya kita menyusun ini. Nah, maka bagaimana caranya untuk bisa suatu kode itu bisa menjamin adanya keakuratan informasi itu karena adanya ini, ada dua algoritma yang harus dilakukan, yakni yang pertama dia harus mampu untuk mendeteksi adanya kesalahan atau error. Kemudian yang kedua, kode tadi juga harus bisa mengkoreksi. Ya, jadi pertama mendeteksi dulu, ya, jadi mendeteksi kemudian mengkoreksi. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, yakni bahwa yang mempengaruhi kemampuan suatu kode untuk bisa mendeteksi kemudian bisa mengkoreksi itu adalah tergantung dari D-nya, ya, jadi tergantung dari jarak minimalnya.
antar dua kode gitu ya. Nih, jadi kalau misalkan jaraknya 1 gitu ya, jaraknya 1, ya berarti kalau misalkan terjadi satu kesalahan itu sudah tidak bisa dilakukan lagi ya. Jadi kita ingat lagi pada pertemuan yang lalu juga seperti itu. Ya, jadi misalkan kalau misalkan kita punya ada dengan menggunakan pada F23 ya, jadi semuanya pada F23 dan semua kita pakai untuk sebagai codeword ya, maka ya kode yang terjadi ini tidak bisa mendeteksi satu kesalahan pun karena jarak minimalnya hanya 1. Ini begitu satu salah, satu error ya sudah ya. Jadi karena pesan yang kalau misalkan terjadi satu error, pesan yang diterima itu kode yang diterima itu ada di menjadi kode yang valid ada di dalam kode ya, ada kode yang validnya di dalam kode tadi itu ya, sehingga pada pertemuan yang lalu kita ingat lagi bentar. Ya, ini kita stop share dulu ya. Pada pertemuan yang lalu kita dapat melihat ya, jadi kode yang ini misalkan F23 ya, jadi F23 yang isinya adalah simbol-simbolnya adalah 0 dan 1, kemudian panjangnya adalah 3 ya, sehingga nanti ada 8 codeword yang terjadi ya. Jadi ada 8 codeword yang terjadi yakni 000, kemudian 100, kemudian 010, kemudian 001, lalu 101, lalu 110, lalu 011, kemudian 111. Jadi ada 8 codeword yang ada di dalam kode F23 ini. Ya, ini jarak minimalnya 1 ya. Dari seperti yang sudah kita simulasikan, kalau misalkan 000 yang dikirim, kemudian terjadi kirim lalu terjadi satu error ya. Satu error. Misalkan errornya di bit yang pertama ya, maka yang diterima adalah 100. Kemudian kalau errornya di bit yang kedua ya jadi 010. Kalau errornya di bit yang ketiga di 001. Begitu ya. Dan nah ini sudah tidak bisa dideteksi kalau itu ada error. Mengapa? Karena ya, baik 100 maupun 010 atau 001 itu semuanya merupakan kode valid ya. Jadi kode valid di sini ada, di sini 10 ada, 010 ada, 001 ada. Sehingga orang yang dikirimi, orang yang sebagai penerima di sini tidak menyadari kalau itu terjadi kesalahan. Ya, pokoknya yang dia terima 100 dan dicek di daftar codeword, ternyata 100 ada, berarti sudah ini adalah codeword yang valid ini. Atau yang diterima adalah 010. Di sini juga ada dan itu termasuk codeword yang valid ya. Nah, F23 di sini punya parameternya itu adalah panjang codeword-nya 3, kemudian banyaknya codeword 8, kemudian jarak minimalnya adalah 1 ya pada field 2. Itu. Ya, karena jarak minimalnya 1, maka satu error pun tidak bisa dideteksi. Begitu ya. Tidak bisa dideteksi. Nih, sehingga kita ini harus diperkecil lagi, jaraknya harus diperbesar lagi ya, jarak diperbesar lagi. Kalau jaraknya diperbesar, maka otomatis banyaknya codeword yang akan terlibat akan menjadi sedikit, lebih sedikit. Ya, jadi misalkan ya kita mulai dengan 000 ya, kita ingin kode ini dengan jarak minimal 2 misalkan. Oke, ya, sehingga kita punya misalkan 000, maka codeword yang berikutnya yang harus kita bangun adalah yang berjarak 2 dengan 000, yakni 110. Ya, jaraknya 2. Ya. Itu kemudian ada 100, kemudian codeword yang ketiga, kalau masih ada, itu jaraknya minimal harus 2 juga dengan 2 codeword yang sudah ada. Ya, ini.
Misalkan di sini adalah 011. Ya, sudah. Ini ya, jaraknya sudah minimal 2 di sini. Jaraknya 2 di sini. Apalagi dengan ini juga 2. Oke. Masih ada lagi, tambah lagi satu quadword lagi yang jaraknya terhadap ketiga quadword yang sudah ada itu adalah minimal 2 juga. 101. Ini 101. Oke. Seperti ini. Ya, jadi ini dengan yang ketiga ini sudah bedanya 2, dengan yang kedua bedanya oke 2 juga, kemudian dengan yang pertama dan juga 2 ya. Ini sehingga kita punya sebuah kode lagi dengan parameternya adalah panjangnya tetap 3, kemudian banyaknya 4, kemudian jarak minimalnya 2. Nah, ini. Nah, sekarang kalau itu digunakan untuk digunakan untuk mengirim pesan, katakanlah yang kodenya itu yang dikirimkan adalah 000, kemudian terjadi satu error, ya, maka ya bisa kemungkinan jadinya 100 dan 010, kemudian 001. Nah, sampai di sini si penerima itu akan sudah bisa menyadari kalau itu terjadi error. Kenapa? Karena kode quadword 100, 010, 01 ini tidak ada di sini. Bukan merupakan quadword yang valid. Gitu. Sehingga dia menyadari. Sehingga yang bisa dideteksi, nah, ini dia bisa mendeteksi satu error. Gitu. Tapi kalau mengkoreksi bagaimana? Ya. Kalau mengkoreksi maka dia ini akan dinyatakan dikoreksi ke dalam quadword yang paling dekat jaraknya, misalkan 100. Oke, 100 ini akan dikoreksi ke 000 ya, jaraknya 1 juga. Kemudian yang lainnya, oh ini dengan 110 ini jaraknya juga 1. Kemudian dengan 101. Dengan 101 ini juga jaraknya 1. Ya, ini. Jadi tidak hanya dengan 000 saja, tapi juga dengan 110 dengan 101. Sehingga dengan demikian dengan seperti ini maka tidak bisa dikoreksi ya, karena satu error yang terjadi maka dia bisa diinterpretasi ke dalam beberapa quadword yang valid itu ya. Sehingga dengan demikian dia tidak kalau jaraknya hanya 2, dia tidak bisa mengkoreksi satu error pun. Nah, yang bisa dikoreksi hanya 0 error ya, tidak ada. Ya, jadi yang bisa dideteksi kalau misalkan satu error, kemudian tidak bisa mengkoreksi satu error pun. Ini. Begitu ya, sehingga untuk bisa ditingkatkan kemampuannya untuk bisa mengkoreksi, maka ya, jaraknya diperpanjang ya. Jadi sekarang jaraknya minimal 3 ya. Sehingga kalau jarak minimal 3 kita punya 000, nah pasti ya dengan 111 sudah. Itu dengan yang dari yang atas tadi ya, dengan 111. Ini sudah jaraknya minimal 3, yang lainnya sudah nggak ada. Ya berarti parameternya sekarang adalah 3, kemudian banyaknya 2, jarak minimal 3. Ini ya, 32, 32. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, maka begitu 000 yang dikirim, ya, kemudian satu error yang terjadi, ya, maka kalau dia misalkan jadinya yang diterima adalah 100 atau 010 atau 001, ini ya, maka satu-satunya yang jarak yang terdekat dengan mereka ini adalah ya kalau misalkan 100 ya bisa diinterpretasi ke dalam 00. Kalau misalkan ini juga diinterpretasi ke ini. Ini juga sama, ini bisa diinterpretasi ke sini. Kalau ada satu error ya, sehingga dengan demikian yang bisa didetek ya, yang deteksi kemudian yang dikoreksi. Oke, yang dalam hal ini dia bisa mendeteksi satu error. Ya, dia juga bisa mengkoreksi satu error. Ya, karena dia akan satu code word yang diterima ini akan bisa
arahkan, diinterpretasi kepada ini, quote ini yang jaraknya terdekat dengan dia adalah ini. Tetapi kalau misalkan terjadi dua error, nah ini terjadi dua error, maka dimungkinkan dia misalkan ke 110, ya ada error di situ. Nah, karena 110 ya, ini dua error. Karena 110 ini tidak ada di dalam kode ini, ya, dalam himpunan kode ini tidak ada, ya maka si penerima ini akan bisa mendeteksi bahwa 110 itu bukan kode yang valid, berarti ada error, ya, sehingga dengan demikian tambah lagi, berarti dia bisa mendeteksi dua error, ya, bisa mendeteksi dua error, ya. Tetapi bagaimana untuk mengkoreksi? Nah, untuk mengkoreksi, ya ini dengan menggunakan jarak yang terpendek, ya. Jadi kode word valid mana yang jaraknya terpendek dengan 110, ya pasti ini nanti akan dikoreksi ke dalam 111. Nah, akhirnya kan salah ini. Jadi ini bukan merupakan code word yang benar. Gitu. Ya, jadi walaupun 111 valid, ya karena hasil dari interpretasi ke dalam jarak yang terpendek tadi, ya maka hasilnya ini bukan merupakan code word yang valid, ya karena code word yang benar, ya walaupun dia valid, ya ada 111 tapi ternyata bukan code word yang benar, 000, ya jadinya 11. Sehingga dengan demikian dia hanya bisa mendeteksi dua error, tetapi dia akan hanya bisa mengkoreksi satu error, satu error. Ya, secara umum itu akan bisa kita lihat, ya. Jadi di sini, oke, kita share, ya. Sehingga akan bisa kita dapatkan, gitu ya. Kalau misalkan satu error tadi, ya, jadi satu error yang terjadi kalau misalkan jaraknya minimal 3 itu bisa dikoreksi. Oke, sehingga kita punya rumusan, ya. Jadi kalau untuk bisa mengkoreksi, ya, jadi mengkoreksi. Jadi kalau misalkan ada jaraknya 3, maka yang bisa dikoreksi 1, ya. 2 sudah nggak bisa. Itu ya ini. Jadi sehingga dengan demikian banyaknya error yang bisa dikoreksi itu adalah maksimal, ya. Jadi maksimal itu separuhnya dari ini, atau kurang dari separuh malah, ya. Jadi bukan sama dengan, kurang dari separuh dari distance. Gitu, ya ini. Sehingga dengan demikian supaya bisa mengkoreksi bit error, ya. Jadi bit error, maka distance yang harus dimiliki adalah distance-nya itu harus lebih besar sama dengan ini 2E ditambah dengan 1. Ya, itu 2E ditambah dengan 1. Itu kalau agar sama dengan, gitu ya. Kalau misalkan hanya 2E saja itu lebih besar saja, ya ini tidak lebih dari 2E. Ya, lebih besar dari 2E. Atau kalau misalkan mau lebih besar sama dengan, ya 2E tambah dengan 1. Jadi ini. Jadi rumusan supaya suatu kode itu bisa mengkoreksi sebanyak bit error, maka minimal distance-nya D itu harus lebih besar sama dengan 2E ditambah dengan 1. Ya, ini sudah kita simulasikan kemarin juga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah simulasikan juga pada ini kode repetisi, ya. Jadi kode repetisi, ya. Jadi misalkan kode repetisinya itu kan misalkan diulang 5 kali, ya, diulang 5 kali. Nah ini diulang juga 5 kali, seperti ini. Ya, jaraknya 5, ya, D-nya 5, sehingga D-nya 5, sehingga error yang bisa dikoreksi itu ini, ya, yang bisa dikoreksi kurang dari sama dengan 2, gitu ya. Misalkan 3 nggak bisa. Sementara yang bisa dikoreksi, ya, kemudian yang bisa dideteksi itu adalah errornya kurang dari sama dengan 4 atau D dikurangi 1. Ya, sehingga di sini kalau misalkan D dikurangi 1 juga akan bisa ini. Jadi
misalkan jaraknya minimal 3, maka 2 error itu sudah bisa dideteksi. Tetapi yang bisa dikoreksi hanya 1 error. Ya, ini. Oke, jadi ini apa? Beberapa saya kira nggak terlalu sulit ini ya. Jadi kalau misalkan pada kode-kode biner itu simbol yang digunakan itu adalah 0 dan 1. Sehingga kita menggunakan XOR, exclusive OR ya pada set 2 ya. Pada set 2. Jadi misalkan 0 tambah 0 0, kemudian 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1, kemudian 1 tambah 1 0 ya ini. Jadi kalau misalkan di dalam logika itu dengan menggunakan XOR ya, jadi exclusive OR. Jadi exclusive OR yang artinya kalau misalkan kita milih A atau B, ya, kalau kedua-duanya benar maka akan menjadi salah. Ya, karena kalau memilih harus, kalau dalam eksklusif harus memilih salah satu. Oke, ini yang jadi secara umum definisinya adalah seperti ini. F2N ya, jadi secara konsis ini jadi untuk apa kode-kode biner ya, jadi bit stringnya panjangnya n, kemudian di mana XI itu anggota pada F2 atau pada C2 yang isinya 01 tadi. Ya, seperti ini contohnya sudah saya kira enggak masalah ini. Kemudian error ya, jadi pesan, error dan pesan yang diterima. Jadi pesan yang dikirim ya, jadi pesan yang diterima itu adalah pesan yang dikirim ditambah dengan error ya pada modul 2 ya, jadi penjumlahan modul 2. Ini saya kira sudah lewat, ini kemarin sudah kita bahas, tadi barusan juga sudah kita ulang lagi ini. Oke, kemudian pengkodean ya setiap 0 dan message to be sent. Nah, ini yang repetisi sudah kita juga sudah pelajari ini repetisi. Kemudian repetisi panjang 3, oke. Nah, ya di dalam problem, nah ini jadi ini saya kira mudah ya. Jadi untuk jumlahkanlah kode 11001 dengan 01110 ya. Jadi dia di jumlahkan per ini sesuai dengan pada set 2 ya. Jadi dengan menggunakan XOR. Ya, sehingga kalau misalkan 11001 ya ditambah dengan 01110 ya, maka hasilnya ya jadi bitwise ya, jadi bitwise, jadi berdasarkan bitnya ya, 1 tambah 0 1, kemudian yang 2 1 tambah 1 0, oke, kemudian 0 tambah 1 1, kemudian 0 tambah 1 1, kemudian 1 tambah 0 1. Oke, jadi ini hasilnya nggak sulit. Oke, saya tutup dulu ini yang ini. Oke, kemudian kita asumsikan 0 yang dikirim, kemudian 2 error yang terjadi. Nah, ini silakan nanti Anda coba ini. Jadi daftar semua kemungkinan pesan yang diterima ya. Jadi kalau ada terjadi 2 error macam-macam ya. Jadi bisa ada berapa banyak kira-kira ini ya. Jadi ada berapa banyak kemungkinan pesan yang diterima, codeword yang diterima. Kalau misalkan codeword 000 yang dikirim, kemudian ada 2 error yang terjadi, kira-kira ada berapa banyak kemungkinan codeword yang diterima? Ya, mungkin ada yang mau jawab, silakan. 6 kombinasi 2, Bapak. Oke, ya, betul. Jadi kombinasi 2 yang diambil dari 6. Ya, jadi terserah nanti dimasukkan di mana dia. Dan itu karena ini hanya dua-duanya itu jadi kalau misalkan satunya itu terletak di mana gitu ya, jadi beda. Jadi hingga kita ngambil kombinasi, ambil 2 dari 6. Oke. Kemudian yang nomor 3, kalau X-nya itu
Ini pesan asli ya, jadi pesan aslinya adalah 1101, kemudian di-encode dengan kode repetisi panjang 5, ya maka berarti sudah satunya diulang 5 kali, lalu 1 diulang 5 kali lagi, lalu 0 diulang 5 kali, lalu 1 diulang 5 kali. Ya. Jadi bukan 1101, 1101 dari 5 kali, bukan, tapi masing-masing bit itu diulang 5 kali. Itu pada kode repetisi. Nah ini demikian juga, sehingga kalau misalkan kita mengasumsikan kita merepetisi kode dengan panjang 3, maka kemudian kalau yang nomor 4 ini, ya ini sudah benar, ya, jadi 000, ya, 3. Lalu 110, nah ini kalau dengan menggunakan majority vote itu akan kita decode menjadi 111, gitu ya. Ini sudah benar, kemudian 101, ini kalau kita decode dengan majority vote itu adalah 111. Ya. Oke, kira nggak terlalu sulit. Lalu Hamming distance sekarang. Nah, tadi yang kita bahas di awal, ya, jadi misalkan beda, ya, jadi kita bikin beda, itu sebenarnya itu adalah konsep dari pendefinisian dari Hamming distance, jadi jarak Hamming. Yakni perbedaan antara setiap bit itu, ya, perbedaan antara setiap bit. Ya kalau misalkan untuk yang binary code ini memang mudah ya, jadi ini bedanya 4 ini ya, kemudian ini bedanya 2, lalu yang 11 dan 011 bedanya 1 ya, di bit yang pertama aja yang mereka berbeda nih. Tapi untuk yang field yang lebih tinggi lagi, misalkan dengan F3 ya, di mana simbolnya itu isinya 0, 1, 2, ini kita mesti hati-hati. 2 dan 1 sudah berbeda ya, dan 2, 1 sudah berbeda. Ya. Oke, kemudian weight atau berat. Ya. Berat di sini adalah berat dari X, ya, dari string X ya, pada F2N adalah banyaknya simbol yang bukan 0 di dalam X. Ya, ini seperti ini. Ya, jadi weight dari 0, 0, 0, 0 adalah 0, kemudian weight dari atau berat dari 1, 1, 1, 1 adalah 4, kemudian berat dari 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 adalah 2, kemudian berat dari. Nah, untuk yang lebih tinggi lagi, misalkan pada F3 yang isinya 0, 1, 2, ya intinya sudah tetap sama. Ya, jadi banyaknya yang koordinat yang tidak 0, ya itu aja. Ya, jadi sehingga nanti beratnya kalau misalkan ada 0, 1, 0, 2, ya, maka itu beratnya sudah 2. Ya, pokoknya yang bukan 0. Oke, ini sudah saya kira, kemudian dihubungan dengan distance juga sama ya. Jadi di sini dinyatakan Hamming distance bisa dikatakan sebagai Hamming matrix ya, matrix. Nah, matrix itu ya suatu pendefinisian ya, suatu ukuran itu dikatakan sebuah metrik ya, metrik ya, bukan matrik, metrik itu jika seperti ini ya. Jadi jarak antara dua string ya, atau jarak antara dua string itu lebih besar dari sama dengan 0 ya. Jadi tidak mungkin negatif ya, jarak antara dua string tidak mungkin negatif. Nah, kemudian jarak antar dua string itu juga berlaku komutatif ya, jarak X dengan Y akan sama dengan jarak dari Y ke X. Ya. Kemudian jarak dari X ke Y itu sama dengan 0 jika X-nya itu akan sama dengan Y, atau string X itu akan sama dengan string Y, maka jaraknya akan 0. Kemudian jarak antara penjumlahan string di sini, jarak antara X, Y itu kurang dari sama jarak antara X ke Y ditambah dengan jarak dari Y ke Z. Ya, jadi triangle inequality yang dalam segitiga. Ya, saya kira ini tidak jauh beda dengan atau similar dengan konsep-konsep yang sudah kita pelajari di dalam vektor. Ya. Ini, ya. Jadi ini adalah matriks ya. Jadi kalau suatu ukuran ya, suatu kuantitas itu dikatakan metrik itu kalau terjadi, jadi 4 sifat ini dipenuhi. Oke, kemudian pada metrik Euclidean ya, jadi pada geometri Euclid ini kita juga punya dalam ruang vektor Euclid ya. Jadi
Kalau X-nya X1, X2, Y-nya isinya komponennya adalah Y1, Y2, maka jaraknya itu ya jadi akar dari X1 dikurangi Y1 kuadrat ditambah dengan X2 dikurangi Y2 kuadrat ya. Sehingga tadi kita sudah mendapatkan buktinya bahwa Hamming distance ya. Jadi Hamming distance itu adalah sebuah matriks ini. Ya, kemudian kita juga bisa membuktikan juga bahwa jarak antara string X dan string Y itu sama dengan berat dari suatu string yang didapat dengan menjumlahkan string X dengan string Y. Jadi sama ini persis pada Euclidean matrix ya. Jadi sama persis ini konteksnya. Ya. Jadi kalau di dalam pengkodean ini kita memandang X dan Y itu sebagai string ya. Kalau misalkan biner ya 0101 begitu. Tetapi kalau misalkan di dalam ruang Euclid ini adalah dua vektor ya, jarak dua vektor itu sama dengan berat dari jumlah dari penjumlahan dari dua vektor tadi. Itu ya, ini sama konsepnya sama dengan string tadi. Kemudian nah ini tadi jarak antara ini ya sudah mudah saja. Jadi artinya kalau dengan jarak antara 11011011110, nah ini ya kita lihat di bit mana mereka berbeda. Ada di berapa bit mereka berbeda gitu ya. Bit pertama beda 1, bit yang kedua sama, bit yang ketiga beda 2, kemudian bit yang keempat sama bit yang kelima beda lagi. Berarti 3 gitu ya. Yang mudah itu ini ya. Jadi yang mudah itu adalah D ini 0000 dan ini dah. Ini berarti sudah bedanya 2. Nanti kita pertemuan yang akan datang kita akan bahas mengenai kode linear. Ya, yang itu adalah di mana kode linear itu adalah sebuah ruang vektor begitu ya. Kalau kode ini sudah kode itu sudah merupakan sebuah kode linear, maka kita akan bisa kalau misalkan sebelumnya ya kita berapa banyaknya berapa D-nya ya kita harus menguji satu persatu ya. Setiap dua quadrat kita pasangkan, kita hitung berapa distance-nya, kemudian kita ambil yang terpendek, yang terkecil gitu ya. Tuh. Tapi begitu nanti kita pada kode linear, maka kita cukup melihatnya itu dari string 0 ini aja. Dari string 0 ya nanti mana yang jaraknya terpendek dengan ini ya itu merupakan sebuah nilai D-nya ya. Jadi jarak terpendek pada kode tersebut. Itu sudah Hamming distance adalah matriks sudah dibuktikan, kemudian langsung jika X dikirim dan Y adalah yang diterima gitu ya. Apa yang bisa kita katakan jarak dari X ke Y dan mengenai berat dari E jika tidak lebih dari 3 error terjadi. Apa yang bisa Anda simpulkan kalau ini terjadi yang nomor 4 ini. Kalau kita asumsikan ya, bahwa kalau misalkan quote word X itu dikirim, kemudian yang diterima adalah quote word Y, di mana Y itu adalah jumlahan dari X ditambah error ya. Nah, maka apa yang bisa dikatakan antara jarak antara X dan Y ya, sekarang. Jarak antara X dan Y dan berat dari E jika tidak lebih dari 3 error terjadi. Apa yang bisa dikatakan? Antara jarak antara Y-nya, ya silakan aja. Kalau jarak berarti ya sebesar E, Pak. Ya berarti apa? Jika tidak lebih dari 3 error yang terjadi, berarti jarak antara X dan Y tidak lebih besar dari 3. Oke, ya, jadi maksimal 3. Jadi tidak lebih dari 3 errornya ini.
Dengan demikian berat dari E-nya itu juga maksimal 3. Gitu. Oke, kemudian berapa jarak minimal pada kode ISBN? Kode ISBN yang valid. Dan kemarin kita sudah belajar mengenai ISBN ya. Jadi ISBN itu kodenya itu adalah misalkan ada 9 digit pertama, kemudian digit yang ke-10 itu untuk parity check ya. Jadi untuk ngecek ya dengan aturan apa? Nah, stop dulu di sini share-nya, kemudian kita ambil di papan tulis. Oke. Nah, ya, jadi untuk ISBN ISBN itu kan ada 9 ya. Jadi 9 kode ya. Jadi ada 9 digit kode ya, di mana kode digit yang ke-10 itu menjadi parity check ya, dengan aturan bahwa sigma dari I dikalikan XI, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai dengan 10 gitu ya. Ini akan ekuivalen dengan 0 modulo 11. Jadi harus bisa di bisa di 11 gitu ya ini. Sehingga apa yang terjadi kalau misalkan katakanlah kita punya 9 ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, lalu 1, 2, 3. Nah ini J-nya ini sebagai ini yang ke-10 ini sebagai parity check-nya. Itu menentukan di situ nih ya, sehingga 1 kali A ditambah dengan 2 kali B tambah 3 kali C, 4 kali D, 5 kali E, 6 kali F, 7 kali G, 8 kali H, 9 kali I ya, ditambah dengan 10 kali J, ini harus ekuivalen dengan 0 modulo 11 nih. Nah, kira-kira berapakah jarak minimal antara dua kode ISBN yang berbeda? Satu atau 2 atau 1? 1, Bapak. 1 ya? Benar, 1. Oke, kita coba lihat kemarin yang kode yang valid gitu ya. Kode yang valid kita ambil dari sini aja lah. Kode yang valid. Oke. Mana ini? Nah, ini nih. Ya, jadi kita punya kode yang valid. Oke, di sini. Kalau ini benar ya. Jadi yang ini adalah kode yang benar. Oke, kita ambil kode yang benar ini aja. Nah, 0131653326. Yaitu kalau misalkan kita gunakan rumusan tadi, maka dia benar, ini akan ekuivalen dengan 0 modulo 11 ya. Nah, coba kalau misalkan jadi 0, 1, 3, 1, 6, 5, 653, kok lucu ini, 653, 3, 2, 6. Nih. Nah, kalau misalkan 1 ya, maka kan berarti ini jaraknya nanti. Misalkan 1, oke, pada digit yang ketiga berbeda. Misalkan 0, 1, kemudian ya 3-nya kita ganti, 3-nya kita ganti dengan 2 lah. Oke, kita ganti dengan 2. Lalu 1, yang lainnya tetap sama. Nah, 3, yes. Ini 3, ini 5. Nah, ini 3. Oke, kemudian di sini 2 tetap, lalu 6. Nah, akhirnya menjadi 2 kode yang seperti ini. Tapi gimana? Yang di atas ini.
ya 0131653326 ini sudah merupakan kode ISBN yang valid. Lalu kalau misalkan jaraknya 1, maka katakanlah pada digit yang ketiga ini kita ubah misalkan 3-nya jadi 2, yang lainnya tetap. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kode yang kedua ini, code word yang kedua ini tetap merupakan code word ISBN yang valid? Karena sudah dirubah, ya otomatis sama dengan ini tadi. Jadi yang kedua itu tempo hari kita melihat, ya. Jadi apakah ini adalah kode yang valid, maka ya, kita lihat pada bit digit yang ke-10, ya. Kemudian tempo hari sudah kita coba simulasikan, ternyata ini tidak valid, ya. Berarti digit yang 10 harus dirubah. Ya. Nah, sekarang kalau sudah ke-10 digit ini adalah 10 digit yang valid, ya, benar, gitu ya. Nah, kalau misalkan berubah 1, ya, berubah 1. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah yang code word yang kedua ini tetap merupakan kode yang valid juga? Nah, apakah tetap sama bahwa 1 kali 0 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali 2 tambah 4 kali 1 tambah 5 kali 6, kemudian 6 kali 5 tambah 7 kali 3 tambah 8 kali 3 tambah 9 kali 2 tambah 6 kali 10, apakah tetap akan menghasilkan 0 modulo 11. Jadi artinya dia akan merupakan kelipatan dari 11. Bukan Bapak, tidak. Ya. Jadi sehingga kalau misalkan apa? Kalau misalkan kita mengganti salah satu yang ada di sini, di antara 9 tadi diganti, Tidak valid. apa konsekuensinya? Konsekuensinya kita juga harus memperhatikan yang digit modulo yang 11. Iya. Jadi kita harus juga, jadi kalau misalkan digit yang di sini diganti, kemudian nah ini untuk bisa tetap agar menjadi kode ISBN yang valid, maka kita juga harus memperhatikan code word yang digit yang ke-10. Ya. Jadi sama seperti tadi, sama seperti ini akhirnya. Jadi ya, kita harus memperhatikan, ya, supaya dengan demikian kalau sigma i dikalikan xi dari i sama dengan 1 sampai dengan 10 itu nanti akan tetap sama dengan ekuivalen dengan 0 modulo 11. Iya, jadi artinya apa? Jadi kalau misalkan kita merubah satu digit di sini, satu digit di sini, agar kode ini tetap valid, ya kita kemudian tetap harus menyesuaikan digit yang ke sini. Sehingga apa? Kalau kita merubah satu di sini, konsekuensinya kita juga harus merubah digit yang ke-10 juga. Berarti kita tidak cukup hanya merubah satu digit saja, ya, tetapi kita harus merubah 2 digit, yang paling tidak 1 digit antara 1 sampai dengan 9 dengan 1 digit lagi di 10, ya, digit yang ke-10 agar karena digit yang ke-10 nanti akan digunakan untuk parity check tadi, supaya tetap bahwa keseluruhan dari kode ini adalah kode yang valid. Begitu ya, sehingga ya yang bisa terjadi agar tetap merupakan kode yang valid, kode ISBN yang valid, maka jarak minimal antara 2 code word ini harus ya minimal 2. Gitu. Di sini berubah, ya. Jadi di sini berubah, maka otomatis kita juga harus merubah di sini juga harus berubah juga. Ini supaya nanti tetap dia merupakan kode yang valid. Ya, jadi dengan demikian jarak minimal antara 2 code word di dalam SBN itu adalah 2. Ini ya. Jadi karena begitu kita merubah 1, ya maka otomatis yang digit yang ke-10 itu juga harus diperhatikan, harus dicek lagi. Ya, apakah tetap akan sama dengan 0 modulo 11 atau tidak. Gitu. Baik, melanjutkan ke bahasan berikutnya ini tentang correcting detecting error, ya nih. Oke, kita perluas lagi bahasan kita, ilustrasi kita tentang kode, ya. Kita perluas lagi kalau yang tempo hari kita sudah ini ya, jadi F23 ini yang isinya hanya 8 code word,
panjangnya 3, kemudian jarak minimalnya 1. Ya. Maka kemudian itu tidak bisa digunakan sebagai detecting error, ya, karena hanya jaraknya 1, maka begitu error 1, ya berarti sudah orang akan menerima tetap code word yang valid, gitu ya. Sehingga dia tidak menyadari bahwa itu terjadi kesalahan, gitu ya. Maka kemudian harus dikurangi, ya, jaraknya diperbesar, otomatis banyaknya code word akhirnya berkurang. Gitu. 2, ya. Jadi dibuat jarak 2, dia bisa mendeteksi 1 error, tetapi tidak bisa mengkoreksi 1 error pun, gitu ya. Lalu diperpanjang lagi jaraknya jadi 3, lalu banyaknya code word itu semakin sedikit lagi, gitu ya. Hanya tinggal 2. Gitu. Tapi kalau sudah jaraknya 3, dia akan bisa mendeteksi 1 error, ya, mendeteksi 2 error dan mengkoreksi 1 error. Oke, kita lihat ini di ilustrasi berikutnya. Ini tidak sekarang panjang code word-nya tidak 3 lagi, sudah diperlebar lagi. Ya, tetap ini panjangnya kita buat 6, ya. Stringnya panjangnya 6, kemudian kalau kita menggunakan F26, nah ini apa yang terjadi? Panjang 6, kemudian kita menggunakan F26, sama dengan yang tinggi tadi. Ya, panjangnya 3, kita menggunakan F23, F2 pangkat 3. Artinya apa? Kalau semua code word yang kita pakai di sini F23 ini kita pakai, maka ya tadi ada 64 bagian. Ya, jarak di sini tadi 8, jarak minimalnya 1. Nah, ini pun juga dengan sama, ya. Jadi kalau misalkan F26 itu banyaknya tadi berapa? 64, ya. 2 pangkat 6, ya. 64. Ya. 64. Nah, kalau keseluruhan dari 64 string itu kita gunakan semua, ya maka kasusnya sama dengan ini tadi. Yakni bahwa mereka akan punya jarak minimal 1 dan tidak bisa mendeteksi 1 kesalahan pun. Sehingga dalam hal ini kita tidak bisa menggunakan seluruhnya, ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan seluruhnya dari sini. Ya, jadi harus diatur. Artinya jarak harus jadi nggak full 64 string itu kita gunakan semua, tetapi harus kita atur, ya, kita buat, ya, jaraknya berapa supaya nanti ini supaya kode tadi bisa digunakan untuk toleransi berapa error. Nah, gitu. Nah, karena kode tadi bertanggung jawab pada akurasi informasi, maka dia bisa mentoleransi berapa error. Ya, seperti ini, ya, sehingga kita tidak menggunakan seluruhnya, tapi yang kita gunakan hanya ini. Ya, hanya 8 code word dengan panjang 6 ini. Nah, ini seperti ini. Ya, ada banyaknya 8, ya, panjangnya 6, kemudian jarak minimalnya. Ya, jarak minimalnya ini dengan ini ada 3, ini dengan, ya, jarak minimalnya 3, ya, dengan jarak minimal 3 kalau misalnya kita. Nah, untuk sementara ini kita bagaimana kita menghitung jarak minimal di antara 2 code word di dalam sebuah kode seperti ini. Kalau ini kan kodenya ini menjadi ini, ya, jadi mana tadi? Ya, nah, seperti ini. Ini kan jadinya akhirnya ini, ya, panjangnya 6, banyaknya 8, kemudian jarak. Nah, jarak minimalnya 3. Oke, kemudian ini 2. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jarak minimal 3? Nah, untuk yang saat ini kita caranya ya secara manual, ya. Jadi artinya secara menghitung satu persatu. Ya. Jadi setiap 2 code word kita pasangkan untuk untuk lalu kita hitung berapa humming distance-nya, ya, jarak hummingnya berapa, ya, bedanya berapa di sini. Ini dengan ini 3, ini dengan ini 3, ini dengan ini 3, ini dengan ini 4, ya. Kemudian yang pertama dengan ini juga 4, kemudian ini dengan ini 4, kemudian ini dengan ini, yang terakhir ini 3. Kemudian jarak yang kedua,
ya kedua dengan ketiga berapa, dua dengan keempat berapa, dua dengan kelima dan seterusnya. Sehingga setiap dua kita pasangkan, kemudian kita lihat jaraknya, kemudian dari semua seluruhnya itu kita lihat yang terpendek yang mana, yang terkecil yang mana, ya. Sehingga kita mendapatkan D di sini, ya D-nya 3. Gitu ya. Ya, nanti kalau misalkan kode kita itu sudah kode linear, maka akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan D distance di sini. Oke. Nah, sekarang kita masih belum tahu apakah ini adalah kode linear atau bukan, ya. Oke, jadi kita belum sampai ke sana. Ini kalau belum tahu kodenya itu linear atau bukan, ya udah tadi untuk mendapatkan minimal distance itu adalah ya memasangkan setiap dua, dicari jaraknya, kemudian dari seluruhan lalu dilihat jarak yang terpendek. Oke, ini seperti ini, berarti ini adalah parameternya 6, 8, 3, 2, gitu ya. Oke, sudah kita lihat. Nah, parameter ya 6, 8, 3, 2 tadi ya, sudah kita dapatkan di awal. Nah, kemudian ide untuk error correcting ini sebenarnya kalau misalnya kita orang akan tahu ya tadi, ya, orang akan menyadari, penerima tadi akan menyadari bahwa kode yang dia terima itu adalah kode yang salah itu, nah dia selalu larinya atau lihatnya di kamusnya, ya, di kamusnya, di dictionary-nya, ya. Jadi artinya yang dianggap valid itu kodenya kode-kodenya berapa saja, gitu ya. Kalau misalkan kode yang dia terima itu lalu dia cocokkan dengan kamusnya itu ternyata tidak ada codeword tadi, maka ya dia bisa mengatakan bahwa codeword yang dia terima adalah codeword yang ada errornya. Tetapi kalau misalkan yang dia terima kemudian dia cocokkan di kamusnya tadi, oh ternyata ada ini kode valid, maka dia tidak akan menyadari bahwa itu kalau itu ada kesalahan. Ya, seperti yang sudah tadi kita ilustrasikan. Nah, dalam hal ini akan kita bisa mengilustrasikan dengan bola-bola dengan radiusnya 1 untuk yang tidak overlap ini. Jadi bola-bola yang misalkan distance-nya misalkan panjangnya 1, misalkan seperti ini kan saya akan kita gambarkan. Nah, stop share di sini dulu. Oke, lalu masuk sini. Ya. Jadi gambarannya seperti ini ilustrasinya. Jadi kalau misalkan ini adalah codeword. Nah, kemudian kalau yang codeword yang jarak minimalnya 1, maka dia nih radiusnya ini seperti ini. Nah, di sini juga, nah akarnya overlap seperti ini. Nah ini katakanlah yang titik pusatnya masing-masing lingkaran itu adalah codeword. Ya, jadi misalkan codeword X di sini adalah codeword Y, ya, seperti itu aja. Ya, X dan Y itu jaraknya 1. X dan Y jaraknya 1. Sehingga apa? Ya, kalau seandainya di X itu ada error, ya, maka apa terjadi? Kalau misalnya terjadi satu error pada X, ya, terjadi satu error pada X, maka dia akan ini, itu tadi, ya, codeword yang diterima, ya, codeword hasilnya itu akan bergerak di antara ini orbit X ini tadi, ya. Ya, jadi bisa di sini sehingga dia akan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Maka ini. Nah, karena salah satu yang berada dalam orbitnya tadi adalah Y, ya, jadi sehingga sama seperti kalau misalkan X dikirim, kemudian di perjalanan ini adalah satu error, gitu ya, maka dia akan menghasilkan Y di sini. Nah, sementara Y adalah juga merupakan sebuah codeword yang valid, gitu ya, sehingga hal ini ya, kalau orbitnya seperti ini bentuknya terjadi overlap seperti ini sehingga satu error pun ini tidak bisa dideteksi. Kenapa? Ya, jadi kalau X dari X kemudian mengalami satu error, ya maka menjadi codeword yang berada dalam orbitnya. Ya, sementara
ada juga code word yang valid yang berada di dalam orbit X, ya, sehingga dengan demikian tidak bisa mendeteksi. Lalu dikembangkan lagi, berarti harus seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan ini X, kemudian misalkan untuk satu error ini, untuk satu error, ya untuk satu error maka akan ini. Jadi akhirnya di sini adalah satu error, maka orbitnya adalah seperti itu. Kemudian kalau Y di sini misalkan Y, ya, kemudian akan satu error, ya, maka nanti orbitnya Y adalah seperti ini. Tidak overlap, ya, tapi ini berpotongan di satu titik dengan X, ini ya. Jadi jaraknya satu di sini, jari-jarinya satu, gitu. Nah, kalau ini yang terjadi, jadi kalau kode seperti ini yang terjadi, maka apa? Nah, kalau misalkan X ini mengalami satu error, ya ada satu error di sini, maka hasilnya menjadi X aksen. Nah, karena tidak ada code word yang lain yang berada dalam orbit X, maka aman sudah, ya, yang tidak akan sama dengan code word yang lain yang valid. Gitu, ya. Jadi akan sama dengan itu dengan code word yang lain yang juga valid, itu ya, ini seperti ini. Sehingga dengan demikian apa? Kalau misalkan ilustrasinya adalah seperti ini, strukturnya adalah seperti ini code word tadi, maka struktur ini akan bisa mendeteksi, ya, satu error. Ya, jadi kalau misalkan X, ya, maka terjadi satu error, maka akan di sini. Nah, akan ada di situ. Ya. Y, kemudian terjadi satu error, maka ya kode yang didapatkan itu juga ada di dalam orbit Y tadi, seperti itu. Dan kalau misalkan tidak ada code word yang lain yang jaraknya satu dengan keduanya, maka aman, jadi sehingga bisa dideteksi, ya. Nah, bisa deteksi, jadi bisa dideteksi satu error. Tapi bagaimana koreksinya? Nah, ini contoh seperti ini, misalkan X-nya itu ada satu error, kemudian X aksennya ternyata di sini. Nah, di tengah ini. Nah, ini di sini. X aksennya di situ. Ini X aksen. Nah, maka ini yang menjadi dia tidak bisa dikoreksi. Kenapa? Karena X aksen itu jaraknya ke X dan jaraknya ke Y juga sama. Ya, jadi seperti itu. Sehingga dia bisa dideteksi kesalahannya, tetapi tidak bisa dikoreksi. Nah, kemudian supaya dapat mengkoreksi satu error bagaimana? Ya, harus seperti ini. Jadi orbitnya tidak boleh ada yang bersinggungan gitu. Jadi kalau X di sini, ya ini yang di X, kemudian nah ini, kemudian di sini harus seperti ini, lalu di sini Y, nah akan seperti ini. Nah, itu ya, jadi ini adalah satu, ini adalah satu. Nah, kalau ini yang terjadi, maka sudah akan jelas. Ya kan ini jaraknya misalkan 3, antara X dan Y ini jaraknya 3. Ya, maka kalau terjadi satu error, ya X X, kemudian terjadi satu error, kemudian menghasilkan X aksen, maka code word-nya itu masih berada pada orbit sini aja. Ya, dia masih berada di orbit sini dan pasti kalau dikoreksi, ya diinterpretasi ini akan pasti dikembalikan pada X lagi. Ya, karena yang paling dekat ke X. Demikian juga yang di Y. Kalau Y ini terjadi satu error, gitu, kemudian jadinya Y aksen, maka pas dia hanya berada di sini aja dan orbit sini. Dan pasti yang ada di situ akan dikoreksi menjadi Y kembali. Itu. Sehingga kalau strukturnya seperti ini, maka dia bisa mengkoreksi, ya, mengkoreksi satu error. Kalau yang di atas ini hanya mendeteksi satu error, yang di bawah ini sudah mengkoreksi satu error. Begitu. Itu yang menjadi ilustrasi kita ini ya. Jadi bagaimana sebenarnya struktur dari sebuah kode yang bisa mendeteksi dan mengkoreksi error ya. Jadi dari bit string ya memiliki jarak satu dari code word-nya, ya, maka jadi akan bisa digambarkan dalam bola-bola yang
radiusnya 1 yang tidak overlap satu sama lain. Nah, itu yang akan bisa dideteksi maupun kemudian bisa dikoreksi. Oke, itu pada binary code. Kemudian, nah ini sudah ini ya. Jadi kode dengan minimal distance 5 itu dapat mengkoreksi 2 error, 7 dapat mengkoreksi 3 error, dan seterusnya. Ya, kemudian secara umum bahwa sebuah kode itu dapat mengkoreksi bit error ya, kalau dia memiliki distance-nya atau jarak minimalnya adalah lebih besar dari atau sama dengan 2e ditambah dengan 1. Tadi sudah kita ilustrasikan bagaimana rumusannya itu. Jadi sehingga kalau suatu kode itu diproyeksikan untuk bisa mengkoreksi misalkan dua error misalkan, ya berarti 2 kali 2 4 kemudian tambah 1, berarti distance-nya atau jarak minimalnya harus 5. Itu jadi harus semakin panjang lagi gitu. Oke, ini. Nah, kemudian jika kita punya nah ini sudah. Jadi kalau kita ingin mengkoreksi 8 bit error, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk minimal distance-nya, ya berarti 2 kali 8 tambah 1 minimalnya. Itu aja. Jadi 16 berarti 17 minimalnya. Kemudian nah ini menggunakan kode yang tadi 6832 ya, didekode menjadi vektor ini ya. Jadi 11110. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk misalkan codeword yang kita terima ini ya, dengan menggunakan kode 683 ya, 6832 itu apakah bisa? Berarti yang ini yang 6832 adalah ini. Ruang yang lebih luas mana ini? Yang di sana, udah. Oke, ini 6832. Tadi satu codeword-nya yang diterima itu adalah ini 11100. Nah ini ya, sehingga 1100. Apa yang akan jadi kalau misalkan ini, pertama kita lihat di dalam kodenya, ternyata tidak ada di sini yang memiliki kode yang seperti itu, maka berarti kita bisa mendeteksi bahwa ini adalah codeword yang salah ya. Jadi ini adalah codeword yang salah. 11110 ini adalah codeword yang salah. Nah, kemudian bagaimana kita mengkoreksi? Nah, kita mengkoreksinya adalah dengan membandingkan jaraknya dengan setiap codeword yang ada di sini ya. Jadi membandingkan dengan jarak dari yang pendek yang mana. Ya, ini ke sini ya, ke 4 jaraknya. Ini ke sini jaraknya berapa ini? Bedanya 2, kemudian lagi 1, malah 5 ya. Jaraknya 5 malah ke sini. Oh, lebih luas, lebih panjang lagi. Oke, kemudian kita cek dengan masing-masing. Nah, ternyata jarak yang terpendek adalah yang terakhir ya, di sini. Ya, bedanya mereka jaraknya hanya 1 ya, yang bedanya di bit yang ke-4 saja, yang lainnya sama ya. Jadi jaraknya 1, sehingga ini adalah jarak terpendeknya, sehingga kita bisa mengkoreksi ini ya ke dalam ini. Nah, seperti itu. Untuk yang lain juga sama. Ini kita cek ini, kita cek jaraknya dari masing-masing dengan 8 tadi kita bandingkan gitu ya. Ini lalu kemudian kita masukkan situ. Nah, ini karena kita sekarang masih belum bicara mengenai kode linier gitu ya. Pertemuan yang akan datang kita akan bisa lihat begitu mudahnya kita punya kode linier tadi, sehingga nggak perlu ngitung satu persatu seperti yang sekarang ini kita bikin ya. Oke, ini seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya, yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita mendapatkan sebuah codeword ya. Jadi misalkan kita menerima codeword.
Lalu pertama harus kita deteksi apakah itu ada error atau tidak. Untuk bisa mendeteksi apakah ada error atau tidak, ya kita lihat ini dictionary-nya, ya. Di dalam dictionary tadi ada nggak kode itu, ya. Kalau nggak ada, ya berarti itu adalah kode yang invalid, ya berarti ada error. Kemudian berikutnya cara kita mengkoreksi adalah melihat, ya, mana yang paling pendek, ya. Jadi dari kita bandingkan dengan semua code yang ada di dalam dictionary, kemudian mana yang paling pendek. Itu. Oke. Nah, nih. Kemudian ada pertanyaan di sini, apakah kode 5632 itu eksis? Ada. Kira-kira ada nggak? 5632. Jadi panjang code word-nya 5, banyak keseluruhan code word-nya 6, ya. Kemudian jarak minimal diantaranya itu adalah 3. Pada kode biner, itu apakah ada? Kira-kira ada nggak yang panjangnya 5? Ya udah kita bikin aja yang bikin yang manual tadi, ya. Kita bikin seperti ini. Yang mudah aja, misalkan kalau kita mulai misalkan panjang 5, kita mulai dari kode 0 itu ya. Kode 0 ya. Jadi misalkan kode yang pertama kode word 0 sebanyak 5. Ya, udah. Kemudian untuk menyusun code word yang berikutnya itu harus minimal panjangnya jaraknya 3 dengan yang ini. Maka kita taruh di sini 1 lalu 0, ya. Ya, seperti itu. Sudah punya 2 sudah. Berarti 5232 eksis. Ya. 5232 eksis. Kemudian yang berikutnya kita code word yang ketiga. Code word yang ketiga harus minimal jaraknya 3 dengan yang sudah ada. Minimal jaraknya 3 dengan yang sudah ada. Contohnya, nah coba ini 0, 0, kemudian di sini 1, 1, ya 1, ya supaya nanti dengan jarak dengan ini harus 3, ya mau nggak mau. Ya, ini dengan ini jaraknya sudah 1, 2, 4, ya jaraknya 4 sudah memenuhi. Berarti sekarang berapa? 5, 4, 3, 2 eksis. Ya. Jadi 5, 3, 2 eksis sudah. Sekarang yang keempat. Yang keempat misalkan kita buat di sini 1, 1, kemudian ya kurang ini untuk 4 ya. Untuk yang keempat, ini harus punya minimal ini. Ini jaraknya misalkan 0 di sini. Nah, di sini sudah jaraknya 1. Ya, mau nggak mau sudah di sini. Di sini jaraknya sudah ini. Misalkan 1, 1, 0, 1. Ya. Nah, di sini sudah sama, tinggal ini select lagi. Ya, jadi harus dengan ini. Ya, di sini harus. Berarti tidak ada ya, Bapak? Belum tentu. Ya, coba ini kita cek. Kita cek ini ya. Tadi ini sudah jaraknya dengan ini sudah 3. Oke ya, jarak dengan ini 1, 2, 3. Ya sebenarnya sudah ada ya 1, 2, 3. Tapi jaraknya dengan ini 4. Oke, enggak apa-apa. Sudah memenuhi. Oke. Ya, sekarang yang tinggal 1 ini. Ini kan sudah 4. Kurang 2 ya. Kurang 2. Ya, kurang 2. Nah, yang satu lagi, coba misalkan ada enggak? Misalkan 01, kita ambil 01. Nah, ini bedanya masih 1, di sini bedanya masih 1. Ini. Nah, bedanya di sini masih 1. Ya, kemudian coba 01, 01. Bisa enggak? Ya, jadi 0, ya, kemudian 1, nah ini sudah bedanya 3. Kemudian dengan yang ini bedanya 1 benar,
01, ini sudah benar. Oh, ini masih bedanya. Oh, ini sudah 1, 2, 3. Ini sudah. Nah, kemudian di sini, ini beda di sini 1, beda di sini 1, beda di sini 1. Sudah 3. Kemudian di sini, beda di sini 1. Oke, kemudian ini benar. Oh, ini beda di sini 1, beda di sini. Sudah 3. Nah, berarti masih 5532 masih eksis. Ya, ini 553 Oh, eksis. Gitu. Kemudian ada lagi enggak yang berikutnya? Ya, coba nanti dicek lagi apakah ada lagi. Ya, kalau misalkan ini kan sampai di sini kan kita sudah bisa menyatakan bahwa berarti ada 5, panjangnya 5, kemudian banyaknya 5, kemudian jarak minimalnya 3, ya, kemudian 2. Ini masih ada, sampai di sini masih ada. Kurang 1 lagi. Nah, kalau kita sudah bisa misalkan mendapatkan 1 lagi, maka ini. Ya, bisa memang loh, apakah harus satu persatu? Iya, ya. Jadi artinya karena kita masih belum mengenal kode linier di sini, sehingga ya udah ini cara kita sekarang ini adalah seperti ini. Misalkan konstruksi lagi satu. Ada enggak satu quadrat lagi yang jarak minimalnya 3 kepada ke 5 yang ada sebelumnya. Nah, mengkonstruksi seperti ini maka mengingatkan kita pada materi di aljabar linier ya, waktu kita mengkonstruksi ini basis ortonormal dengan menggunakan algoritma Gram-Schmidt. Anda masih ingat itu? Jadi di situ kita butuh misalkan n ya, berarti butuh n vektor yang kemudian ke n-nya itu panjangnya 1 dan satu dengan yang lain ortogonal. Itu ya, jadi seperti itu. Jadi sama seperti ini, dimulai dari vektor yang pertama, kemudian sama vektor yang kedua seperti ini juga, string yang kedua ini harus jarak minimalnya 3, kemudian string yang ketiga jarak minimalnya 3 dengan 2 yang ada sebelumnya, string yang keempat jaraknya minimal 3 dengan 3 yang sudah ada, seperti itu. Ini ya, ini. Oke, sehingga kalau misalkan ini silakan nanti dicoba lagi apakah ada ya. Jadi apakah bisa. Jadi kalau ini dengan ini bedanya artinya kita bisa melihat polanya, kita kira bedanya itu pada bit yang keberapa, bit yang mana. Ini juga pada bit yang mana. Ya kalau sudah, maka yang berikutnya itu harus berbeda juga pada bit yang lain. Begitu. Ini. Oke, ini secara umum adalah seperti ini. Jadi kita definisikan. Jadi untuk konsep pada error correcting code itu kita ini. Jadi misalkan kita punya ini secara umum. Jadi kalau pada key element untuk sebagai alfabetnya ya, ada key simbol, gitu ya, maka array-nya itu adalah ini. Jadi array-nya code C tadi adalah pada panjang n. Ya, dengan ada n tuple dengan entries-nya pada A. Itu sehingga kalau misalkan Q sama dengan 3, A-nya berarti 012 ya berarti ini ya. Kemudian kalau panjangnya 4 ya berarti ya ini 000, 0102, 2221, 2100 seperti itu. Ya, kemudian ya jarak itu akhirnya kita harus perhatikan juga. Ini kalau misalkan di biner itu kita masih mudah untuk melihatnya ya. Pokoknya di situ cuma 1 dan 0 saja sehingga mudah. Ya, sekarang sudah beda. 2 dan 1 sudah berbeda. Gitu ya. Itu hamming distance-nya juga sama. Ya, ini asalkan beda dari setiap bitnya itu tadi. Ya, jadi setiap digitnya itu bedanya berapa. As before, minimum distance dari kode adalah minimum distance between different code. Jadi artinya berbeda kodenya. Ya, jadi pada perbedaan setiap bitnya, stringnya. Ya, jadi kalau X1, Y1 ini berbeda, maka sudah kita nyatakan satu beda. X2, Y2 sama masih. Ya, kemudian X. Jadi seperti itu yang. Jadi kalau misalkan berapa banyaknya dalam koordinat I tadi, yang dimana XI itu berbeda dengan YI. Oke, jadi sekarang kita lihat 42723. Ya, panjangnya 4, banyaknya semua adalah 27. Ya, karena semakin banyak simbol yang bisa digunakan di sini. Ya. Semakin banyak simbol yang bisa digunakan,
ya, sehingga kita bisa lihat di sini. Ya, tapi jarak minimalnya 2. Sekali lagi, ya, jarak walaupun bagaimanapun kodenya, bagaimanapun parameternya, maka fokus kita itu adalah pada jarak di sini. Ya, pada jarak itu yang nantinya akan ini memastikan bahwa apakah itu akan ada beda. Jadi sebentar tadi, jadi kalau misalkan jaraknya 2, masih bisa mendeteksi satu error, ya D-1. Ya, karena kalau ada terjadi satu error, maka pasti code word yang diterima tadi ini tidak akan berada dalam ini kode yang valid ini. Itu ya, ini. Tetapi tidak bisa mendeteksi, tidak bisa mengkoreksi satu error. Ya, jadi hanya bisa mendeteksi saja, tapi tidak bisa mengkoreksi. Ya, karena kemungkinan akan dia memiliki jarak yang sama dengan lebih dari satu code word yang valid. Nih, yang tadi ya sudah 000, iya, ini. Oke, jadi tadi sudah kita katakan kalau misalkan 2, berarti dia hanya bisa mendeteksi satu error. Nah, problem utama, ya, jadi permasalahan umum di dalam teori pengkodean itu adalah ini. Kalau diberikan key ND, ya, hitunglah, carilah sebanyak-banyaknya M, ya, sehingga parameter N, M, D, Q itu adalah eksis. Seperti ini. Ini adalah apa namanya? Problem umum di dalam pengkodean. Mengapa demikian? Ya, oke. Di sini Q itu menunjukkan apa? Simbol yang digunakan. Oke, simbol yang digunakan. Kemudian N itu adalah panjang dari code word. Ya, berarti kapasitas penyimpanan, kapasitas pengiriman, transmisi, ya itu. Kemudian D itu adalah jarak minimal. Ya. Nah, diberikan ini jarak minimal. Lalu kenapa kita pasti mencari panjang banyaknya M di sini? Ya, jadi banyaknya code word yang mungkin. Kenapa? Karena semakin besar M, semakin banyak pesan yang bisa dikodekan. Ya, jadi semakin banyak pesan yang dikodekan, gitu ya. Tapi kita mau lihat di situ. Jadi kalau misalkan pesannya 2, M-nya hanya 2, ya berarti hanya dua pesan yang bisa dikodekan. Begitu. Ya, jadi kita lihat dulu kita ilustrasikan dalam sini. Mengapa M yang menjadi sasaran utama? Ya, jadi kalau misalkan kita tadi diketahui ada diberikan key, ya, kemudian diberikan N, diberikan D, maka carilah M-nya supaya code word dengan parameter N, M, D eksis. Jadi ini adalah masalah utama di dalam penelitian-penelitian di dalam teori pengkodean. Jadi mengapa demikian? Nah, ini N misalkan. Misalkan dalam sebuah sistem, ya, suatu jaringan misalkan, dalam suatu suatu media misalkan. N ini menunjukkan kapasitas dari media tadi, panjangnya code word yang bisa ditransmisikan di dalam suatu media tadi, panjangnya berapa? Ya, panjangnya 8, ya berarti setiap kali mengirim hanya 8 bit tadi, ya berarti nanti panjang dari code word-nya tadi harus ada 8 sekali pengiriman, gitu ya. Sekali pengiriman, sekali transmisi, itu kemampuan medianya itu hanya bisa mengirimkan, hanya bisa men-storage atau menyimpan sebanyak ini, N bit ini. Itu sehingga N-nya harus didefinisikan sebelumnya. Lalu D digunakan untuk apa? D. Nah, distance juga perlu merupakan suatu batasan juga, ya, dalam suatu problem. Jadi D itu merupakan suatu batasan. Mengapa? Ya, jadi D
Dan bagaimana didapatkan? Nah, D itu bisa didapatkan dari misalkan ini apa studi mengenai media, ya. Jadi studi mengenai medianya, studi mengenai teknologi transmisinya tadi. Jadi artinya bisa jadi bahwa katakanlah error yang sering terjadi, ya, kalau menggunakan media tadi itu berapa? Oh, yang sering terjadi rata-rata errornya itu misalkan 1, ya berarti diperlukan D-nya sama dengan 3. Itu ya ini. Oh, errornya kalau misalkan menggunakan media ini, error yang sering terjadi itu adalah sebanyak 2. Ya, maka untuk bisa mengkoreksi error, maka D-nya harus dibuat 5. Begitu ya ini. Kemudian, nah ini. Lalu key itu menunjukkan simbolnya. Kira-kira mesin yang mau digunakan itu menerima simbol apa saja? Apakah biner, apakah hexa, apakah ternary? Ya, ini tergantung dari kondisinya. Sehingga dengan demikian Q and key tadi ini sudah didefinisikan sebelumnya. Oh, ini kapasitasnya adalah misalkan dia hanya bisa menerima kode-kode biner, ya, jadi mesinnya misalkan kode biner. Jadi biasanya kalau kode biner 1 atau 0 itu adalah 1, kalau misalkan ada arus, 0 itu misalkan tidak ada arus, ini konvensional seperti itu. Ya, sehingga dengan misalkan ininya 2, kemudian ya, jadi sehingga ini bisa diterjemahkan kalau key sama dengan 2, katakanlah gitu. Kemudian n, yaitu panjang dari code word yang bisa ditransmisikan, misalkan dalam sekali transmisi, misalkan ini n-nya 8, ya, panjangnya 8. Kemudian distance-nya, oke, untuk bisa mengkoreksi satu error misalkan. Jadi karena misalkan dari studi tentang medianya, itu error yang sering terjadi adalah 1, ya, sehingga itu nanti akan diakomodasi. Sehingga kalau misalkan untuk mendeteksi dan mengoreksi satu error, ya maka D-nya diperlukan adalah 3. Nah, sehingga dari sini lalu ditanya, berapakah maksimal M, ya ini, supaya nanti 8M, kemudian 3, ya, 3, 2, ini adalah eksis. Nah, ini. Jadi kita mencari M, artinya apa? Semakin banyak code word yang bisa kita gunakan, ya semakin mudah, ya, semakin banyak pesan yang bisa kita kodekan, ya. Jadi misalkan kalau tadi yang yang ini, yang 3, 8, 1, yang 2, ini. Nah, ini bisa, ini digunakan untuk mengkodekan 8, ya, 8 pesan, ya, karena ada 8 code word di sini, 8 sandi di sini, ya, ada 8 sandi di sini yang bisa kita gunakan untuk mengkodekan 8 pesan. Tetapi kalau distance-nya hanya 1, ya berarti tidak satu pun yang bisa dideteksi kesalahannya. Lalu kita tadi punya juga panjangnya 3, banyaknya 4, 2, 2. Nah, ini. Nah, ini bisa mengkodekan sebanyak 4 pesan. Ya, 4 pesan, ya. Oke. Ini tapi dia hanya bisa mengkoreksi, mendeteksi satu error tapi tidak bisa mengkoreksi satu error pun. Lalu kemudian kita kecilkan lagi, panjangnya 3, kemudian banyaknya 2, kemudian jarak minimalnya 3, lalu 2. Nah, ini. Tapi ini hanya bisa mengirimkan atau mengkodekan 2 pesan saja. Tapi dia bisa mengkoreksi sampai 1 error, ya. Dikoreksi 1 error. Gitu. Ya. Ini sehingga dalam permasalahan sehari-hari di dalam teori pengkodean, maka ini kita melihat, ya, didefinisikan ini, diketahui ini, key-nya sekian, ya, jadi key and D, maka berapakah M maksimal yang bisa diambil, ya, bisa didapatkan, sehingga ini ada eksis. Gitu. Karena semakin banyak, ya, ini maunya kalau tadi konsekuensinya semakin mampu dia bisa mendeteksi dan mengkoreksi error, maka M-nya itu semakin kecil, ya, semakin sedikit yang bisa dikodekan. Gitu.
Ya, ini. Nah, kalau misalkan pengen bisa mendeteksi, bisa mengkoreksi lebih banyak error, kemudian M-nya juga lebih besar lagi, nah panjang dari code word-nya ini yang diperbesar. Sehingga ada kemungkinan untuk bisa lebih lebih baik lagi ini. Jadi ya mungkin nanti kalau panjangnya ini misalkan 8, nah di sini M-nya ini bisa lebih tinggi lagi, bisa lebih banyak lagi yang bisa dikodekan. Begitu, itu yang menjadi orientasi yang harus diselesaikan di dalam teori pengkodean ini. Oke, sehingga kita akan, ini jadi ini adalah basic problem atau masalah dasar yang ada pada teori pengkodean. Nah, makanya ini dia berharap bisa mendapatkan 27 code word, ya berarti nanti bisa mengkodekan 27 pesan. Tapi jaraknya 2, mungkin mereka nggak perlu bisa mengkoreksi, tapi cukup mendeteksi aja. Oke, 2, satu error. Nah, pada 3, ya, pada tertiary 012, ya. Nah, berapa n-nya? Ya. Jadi n yang paling kecil supaya nanti, nah, kalau n-nya dibuat yang paling kecil gitu ya, ini supaya tadi ya kapasitas dari keterbatasan kapasitas dari medianya, ya. Jadi n yang paling kecil berapa? Tapi untuk m-nya itu dicari yang sebanyak-banyaknya, maksimal. Itu ya. Kemudian kalau distance ini terkait dengan berapa banyaknya error yang nantinya akan ditoleransi. Itu. Nah, bagaimana kita bisa mencari ini? Ya, mencari misalkan berapa panjang n yang paling kecil misalkan. Jadi panjang code word yang paling kecil itu kalau misalkan bisa sampai 27 ini. Ya, kita akan bisa lihat di sini kalau misalkan dia menggunakan 3, oke, coba kita ya. Jadi kalau misalkan 3 kemudian untuk n ya. Jadi misalkan f 3n ya. Maka itu banyaknya code word secara keseluruhan berapa? Kalau tadi F23, maka banyaknya code word yang muncul adalah 2/3 ada 8 ya. Kemudian maksimal itu ya. Kemudian sehingga dengan demikian kalau ini banyaknya code word-nya itu adalah 3/n ya. 3/n gitu ya. Nah, banyaknya code word ya. Jadi banyak code word yang mungkin. Nah, sekarang kalau untuk bisa mencapai 27 ya, bisa mencapai 27 dengan jarak minimalnya 2, lalu berapa n-nya? Katakanlah kalau sekarang misalkan 3/1, 2, 3/3 berapa? 3/3 kan 27 kan? 27. Ya, kalau misalkan 3/3 27. Ya, 3/3, kalau misalkan 3/3 itu kita bisa mendapatkan 27. Artinya apa? Artinya kalau misalkan panjangnya code word tadi adalah n3, ya, panjangnya code word adalah 3, maka kita nanti akan secara keseluruhan bisa mendapatkan 27 code word. Jadi m-nya bisa ketemu 27. Paham ya? Sampai di sini paham? Ya. Yang kita F3 itu berarti simbolnya itu adalah 0, 1, 2. Ya, ini. 0, 1, 2. Ya, ada tiga simbol ini yang bisa dipakai. Nah, kalau misalkan code word-nya panjang code word-nya n itu sama dengan 3, maka secara keseluruhan kita bisa mendapatkan code word-nya itu sebanyak 27. Jadi m-nya sebanyak 27. Tetapi kalau kita hanya 3/3 sama dengan 27, kalau n-nya panjangnya n-nya 3, 27 itu adalah total. Artinya apa? Artinya bahwa jarak minimal di antara dua code word itu adalah 1.
Ya, kalau masih seperti ini jarak code word-nya adalah 1. Ya, D-nya masih kalau misalkan N-nya sama dengan 3, maka D-nya yang kita dapatkan ini hanya 1. Padahal di sini yang diminta adalah D-nya 2, tapi bisa mendapatkan 27. Ya, maka ini N-nya harus diperpanjang lagi. Kalau hanya N-nya 3, maka nanti akan ngepres dapatnya code word-nya itu hanya 27, yang artinya karena ini optimal, berarti jarak antar code word yang minimal D-nya itu adalah 1. Padahal kalau di sini, kalau dia minta 2, ya berarti tambah lagi di sini. Ya, sehingga misalkan kalau N-nya kita buat 4, ya, N-nya kita buat 4, maka dia akan didapat ya 3 pangkat 4, berarti berapa? 27 pangkat apa? 27 kali 3 lagi. Itu ya 81 ya ini. Sehingga dimungkinkan kalau ini maka M-nya itu bisa secara umum ya 3 pangkat 4 ya ada 81 ya, jadi ada 81 ini. Nah 81 kalau 81 M-nya 81 itu memang jarak minimalnya 1, tapi supaya ada kemungkinan ya tadi seperti tadi ya, ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan 27, maka nah ini bisa jaraknya 2. Jadi ya dari yang F23 tadi seluruhannya ada 8. Ya, kemudian kalau jaraknya dibesarkan, maka dia akan menyusut jadi separuhnya 8 bagi 2, 4. Jaraknya dibesarkan lagi 1, maka kemudian menyusut lagi jadi 2, M-nya jadi 2. Ya, sehingga kalau 81, nah ini kita bagi 3, ya, maka ini karena ini adalah Q-nya 3, maka berarti 81. Kalau misalkan jaraknya tadi kalau 81 jaraknya hanya 1, D-nya hanya 1. Kalau D-nya mau 2, ya berarti kalau D-nya 2, maka ini 81 ini dibagi 3 bisa 27. Ya, sehingga minimal panjang dari code word ini N-nya itu harus 4 supaya mendapatkan 27 code word ya, M-nya 27 dengan jarak minimalnya adalah 2. Jarak minimalnya jarak minimalnya 3 ya supaya bisa mengkoreksi ya, maka kemudian kalau dengan N4 dia nanti 27 bagi 3 lagi jadi 9, hanya 9 code word yang bisa dipakai. Begitu ya, ini jadi itu yang menjadi perhitungan kita gitu ya. Jadi artinya berapa banyaknya n-axis gitu ya. Jadi kita lihat tadi dengan menggunakan metode perkalian di dalam matematika diskrit itu kita akan bisa mendapatkan kalau misalkan Q-nya 3 itu ya tergantung dari kalau panjangnya code word-nya n, maka kita mendapatkan secara keseluruhan itulah 3 pangkat n. M-nya 3 pangkat M. Tetapi kalau misalkan jaraknya 2 ya tadi ya dibagi 3 sudah itu. Nah, 9 D-nya jadi 4 bagi 3 lagi sehingga tinggal 3 code word nantinya. M-nya tinggal 3. Oke, berikutnya ini proof. Oh, sudah lebih waktunya. Silakan nanti dicoba sendiri untuk yang buktikan bahwa NMD itu Q ada, maka kalau N plus 1 itu pasti ada. Kemudian kalau NMD untuk Q-1 itu ada, maka NMD untuk Q itu pasti ada. Nah, nanti ini bisa digunakan untuk coba oret-oret ya, mencoba di rumah, silakan untuk latihan. Baik, waktunya sudah terlewat, saudara. Pekan depan akan kita lihat lagi, jadi kita nggak manual lagi nanti menghitung sekarang ini seperti masih manual gitu ya. Nah, pekan depan kita akan bicara mengenai kode linear, di mana kode linear itu adalah merupakan sebuah ruang vektor. Anda ingat kalau ada ruang vektor pasti dia akan punya basis dan dimensi. Ya, jadi kalau dia punya basis berarti dia ada semua elemen di dalam ruang vektor tadi akan bisa di-generate oleh basis tadi, sehingga kita nanti akan bisa mengenal adanya matriks generator. Ya, jadi yang
konstruksi dari basis, ya, dari basis, kemudian sehingga kita tidak perlu lagi ngitung satu persatu gitu. Cukup ambil basisnya, kemudian nanti tinggal sudah masukkan ke komputer, lalu udah hitung sendiri itu apa quadratnya, jadi basisnya ada. Baik, untuk kesempatan hari ini terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.